Pochettino tentang kartu biru, bukan ide yang bagus. Dewan Asosiasi Sepak Bola Internasional akan segera mengumumkan protokol detail untuk uji coba tersebut, dan berbagai laporan mengindikasikan bahwa peraturan baru tersebut kemungkinan akan mencakup penggunaan kartu biru. Dalam uji coba tersebut, kartu biru akan memberikan wasit kekuasaan untuk mengeluarkan pemain selama 10 menit karena perilaku tidak sportif atau pelanggaran sinis. 2 kartu biru akan menghasilkan kartu merah, sebagaimana halnya kombinasi kartu biru dan kuning. Uji coba semacam itu sudah dilakukan dalam sepak bola amatir dan di level pemuda di Inggris dan Wales. IFAB berencana memberikan persetujuan untuk uji coba yang lebih luas di level sepak bola senior pada pertemuan tahunan mereka pada tanggal 2 Maret di Glasgow. FIFA telah mengurangi kemungkinan bahwa uji coba ini akan diterapkan di level tertinggi sepak bola, namun Piala FA mungkin akan terlibat dalam apa yang akan menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah sepak bola, sejak diperkenalkannya kartu merah dan kuning pada tahun 1970. Namun menurut Mauricio Pochettino, itu bukanlah ide yang bagus dan dia yakin bahwa sepak bola hanya akan menjadi lebih rumit sebagai akibat dari perubahan yang dilakukan oleh IFAB. Bos Chelsea mengungkapkan kesulitannya untuk merangkai perasaannya terkait dengan penggunaan kartu biru. Sulit untuk menjelaskannya. Saat ini, kami belum memiliki banyak informasi tentangnya, ini akan memicu lebih banyak perdebatan dan membuat permainan menjadi lebih kompleks. Pada saat ini, saya merasa bahwa ini bukanlah ide yang bagus, tetapi kita harus melihat bagaimana implementasinya nanti. Kita akan menunggu dan memberikan kesempatan untuk melihat bagaimana kartu tersebut berfungsi, dan kemudian kita dapat membuat penilaian yang lebih baik. Namun dari awal, saya merasa sangat rumit untuk menambahkan kartu tambahan ke dalam dinamika permainan. Sebagai seorang mantan pemain bertahan, Pochettino meragukan bahwa dia akan dapat menangani penggunaan kartu biru dengan baik. Dia menyatakan, saya ragu tentang maksud sebenarnya dari pengenalan kartu biru, tetapi saya yakin akan timbul banyak isu karena hal tersebut. Interpretasi wasit untuk menerapkan kartu kuning, merah, atau biru sangat sulit. Pertanyaan pentingnya adalah apa yang terjadi pada penjaga gawang, apakah kita akan bermain tanpa kiper selama 10 menit, atau apakah kita dapat mengganti pemain dengan kiper? Kita akan melihat bagaimana hal tersebut berjalan, dan setelah semua debat selesai, saya akan memberikan pandangan saya, ungkap Pochettino. Fabregas memberikan pujian kepada bek Chelsea, Benoit Badiashile. Pemain yang berusia 22 tahun itu bergabung dengan Chelsea dalam kesepakatan senilai 35 juta pound sterling dari Monaco pada musim panas sebelumnya, namun dia telah dihadapkan pada kritik selama musim perdananya di Stamford Bridge. CSC Fabregas, pemain yang berhasil memenangkan 2 gelar Premier League selama bermain untuk Chelsea, mengakui bahwa Mauricio Pochettino adalah pelatih yang sangat bagus, tetapi dia merasa bahwa Pochettino belum menemukan formasi atau susunan pemain terbaik sejak tiba di Stamford Bridge. Ketika ditanya apakah kegagalan Pochettino dalam menemukan susunan pemain terbaiknya telah berdampak pada musim Chelsea, Fabregas menyatakan dalam podcast Planet Premier League, ini bisa menjadi salah satu faktornya pasti. Mereka mengalami cedera, tentu saja, dan saya rasa mereka menekankan fisikitas, mereka memiliki pemain yang sangat kuat dan cepat. Mereka sedang fokus pada masa depan, yang merupakan hal yang perlu kami pahami dan pertimbangkan. Namun Chelsea mengharapkan hasil saat ini, hari ini tanpa memandang situasi, dan saya juga merasa mereka memiliki tanggung jawab kepada para penggemar dan sejarah klub selama 20 hingga 25 tahun terakhir, untuk mencapai kesuksesan. Saat ini, itu belum terjadi. Saya yakin Mauricio adalah pelatih yang sangat kompeten, namun terasa bahwa mereka masih mencari formasi terbaik mereka atau susunan pemain yang paling cocok dengan tim saat ini. Namun, kita tidak boleh melupakan fakta bahwa ada banyak kualitas di dalam tim. Mereka memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga memiliki banyak kualitas di lini tengah. Caicedo adalah salah satu pemain top di Brighton dan merupakan salah satu pemain muda terbaik di Piala Dunia. Fernandes, Sterling, Palmer, dan Kunku semuanya memiliki bakat yang luar biasa. Saya juga bermain dengan Disasi dan Badiashile, yang keduanya memiliki kemampuan bola yang luar biasa, dengan Badiashile dikenal sebagai salah satu bek tengah muda terbaik di Eropa. Jadi, meskipun ada banyak bakat mereka perlu menemukan bentuk terbaik mereka. Ini bukan hanya masalah taktik, tetapi juga tentang menempatkan pemain terbaik mereka di posisi yang tepat, dan saya merasa mereka masih mencari formula yang tepat.
Nasib Mauricio Pochettino akan ditentukan di akhir musim. Pelatih yang berasal dari Argentina tersebut mengalami tekanan yang meningkat akibat hasil yang mengecewakan musim ini. Selama rentetan pertandingan The Blues, Chelsea mengalami kekalahan berturut-turut melawan Liverpool dan Wolverhampton Wanderers, dengan kebobolan 4 gol di setiap pertandingan. Para pendukung The Blues mengekspresikan kekecewaan mereka dalam kekalahan 4-2 dari Wolves, dengan mencemooh para pemain saat pergantian pemain, saat jeda, dan saat peluit akhir dibunyikan. Setelah pertandingan, Mauricio Pochettino mengakui bahwa dia dan skuad saat ini tidak mencukupi. Dia menyatakan, "Saya rasa kami semua tidak mencapai standar yang diharapkan, saat ini itulah kenyataannya. Saya sendiri juga bertanggung jawab atas situasi ini, kami tidak menampilkan performa yang sesuai dengan yang diharapkan. Saya sepenuhnya setuju dengan Anda, kami tidak mengelola situasi dengan baik dan tidak ada yang aman. Saya tidak ingin datang ke sini dan mengklaim bahwa saya adalah yang terbaik, kami semua harus bertanggung jawab atas semua ini. Bahkan para pemain juga harus untuk bertanggung jawab seperti saya. Saya setuju dengan Anda bahwa saat ini kami tidak mencapai standar sejarah klub. Itu benar, kami harus menerima kenyataan ini dan tetap kritis serta tidak menyerah. Kami harus terus bekerja untuk mencoba perubahan, mungkin membuat keputusan-keputusan baru, dan mencoba pendekatan yang berbeda." Menurut laporan dari Football London, meskipun ada tekanan yang meningkat terhadap masa depan Pochettino di Stamford Bridge, klub akan tetap mendukungnya hingga akhir musim, di mana pada saat itu kinerjanya akan dinilai kembali. Chelsea saat ini menduduki posisi ke-11 di klasemen sementara Premier League dengan 31 poin dari 23 pertandingan, tertinggal 16 poin dari zona 4 besar. Namun, tim yang diasuh oleh Pochettino masih memiliki peluang untuk meraih trofi musim ini karena mereka masih bertahan di Piala FA dan akan bertemu Liverpool dalam final Carabao Cup pada akhir bulan ini. Prediksi Crystal Palace versus Chelsea 13 Februari 2024. Chelsea tengah dalam suasana yang bersemangat setelah meraih kemenangan tandang 3-1 melawan Aston Villa dalam pertandingan replay babak keempat FA Cup. Kemenangan atas Aston Villa dicapai melalui gol-gol yang dicetak oleh Conor Gallagher, Nicolas Jackson, dan Enzo Fernandez. Sebelumnya, Chelsea mengalami 2 kekalahan beruntun di Premier League, yakni kalah 1-4 dari Liverpool dan 2-4 dari Wolverhampton, namun mereka berhasil bangkit dan berhasil lolos ke babak kelima FA Cup. Selanjutnya, Chelsea akan bertandang melawan Crystal Palace, tim yang berada di papan bawah klasemen. Palace sendiri baru saja mengalami kekalahan telak 1-4 dari Brighton dalam pertandingan terakhir mereka. Jika Chelsea dapat mempertahankan performa yang sama seperti ketika mengalahkan Aston Villa, peluang mereka untuk membawa pulang 3 poin dari Selhurst Park tampak terbuka.